Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, untuk pertemuan hari ini, terima kasih sudah melihat video yang saya bagikan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas tentang fungsi eksponen. Masih di bab eksponen dan logaritma. Nah, di pertemuan hari ini kita mau masuk ke persamaan dari eksponen. Sebelum kita masuk ke sana, kita mengenal dulu dasar-dasar dari materi eksponen. Oke, di sini ada salah satu gambar tokoh ilmuwan matematika atau matematikawan yang bernama John Napier. Siapakah John Napier itu? Nah, beliau belajar matematika sebagai suatu hobi. Awal penemuannya tentang logaritma, sampai menemukan istilah deret dari pangkat yang terus meningkat, sampai akhirnya hasilnya mendekati yang selisihnya sangat kecil. Nah, John Napier ini salah satu penemu logaritma. Logaritma itu juga berkaitan dengan eksponen. Makanya mereka itu masih dalam satu bab. Di sini dia dijelaskan bahwa beliau itu belajar matematika sebagai suatu hobi. Nah, untuk kalian, belajar bukan menjadi suatu beban, tetapi suatu hobi, sehingga bisa menghasilkan suatu karya yang berguna untuk orang lain. Jadikan ini sebagai pelajaran untuk kalian. Oke, jadi kalian tidak akan terbebani ketika jam pelajaran sudah dimulai atau ketika PJJ. Nah, manfaat belajar fungsi eksponen itu apa sih? Nah, salah satu manfaat untuk belajar fungsi eksponen dan logaritma adalah menghitung waktu paruh reaksi di orde 2. Ini masuk di materi kimia fisika ya. Ini kimia dalam peluruhan radioaktif. Persamaan eksponen digunakan untuk menghitung waktu paruh, sehingga dapat diprediksi kapan unsur tersebut habis. Nah, waktu paruh itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk jumlah zat radioaktif tersebut berkurang menjadi setengah dari nilai awal. Oke, kemudian kita ingat kembali, sebelum masuk ke persamaan eksponen, kalian sudah belajar konsep dan sifat-sifat eksponen. Nah, sekarang kita ingat kembali, eksponen itu apa? Eksponen itu bilangan berpangkat. Jadi misal ada pangkat N dari A, dituliskan A pangkat N, seperti ini. Nah, A pangkat N itu berarti ada A dikalikan sebanyak N. Ya kan? A kali A kali A kali A sebanyak N. Berarti kalau ada 3 pangkat 2, ada 3 dikalikan sebanyak 2. Nah, bilangan A ini disebut bilangan pokok dan N disebut pangkat atau eksponen. Kemudian, setelah belajar konsepnya, kalian sudah belajar sifat-sifat dari eksponen. Jika pangkat M dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat M kali A pangkat N, bilangan pokok sama. Pangkatnya ini bilangan bulat positif, artinya ada A pangkat M tambah N. Oke, jadi kalau ada bentuk seperti ini, pangkatnya bisa dijumlahkan. Tapi kalau bentuknya seperti ini, ada A pangkat M di dalam kurung, dipangkatkan lagi dengan N. Artinya, pangkatnya ini bisa kalian kalikan. Selanjutnya, jika dalam bentuk pembagian, berarti ada A pangkat M dikurangi N. Nah, A pangkat M dikurangi N ini bisa kita ubah ke penyebut atau ditukar posisinya menjadi di bawah. Berarti kalau ditukar, diperoleh bentuk barunya 1 per A pangkat N kurangi M. Ya kan? Nah, sifat selanjutnya, kalau A pangkat M per A pangkat N itu jadinya A pangkat M min N, berarti kalau A pangkat N dibagi A pangkat N, ya hasilnya 1. Kenapa bisa 1? Oke, penjelasan yang pertama,
Misal ini 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Pembilang dan penyebutnya sama. Kalau dalam matematika SD bisa kalian coret. Sisanya pasti 1. Hasilnya pasti 1. Nah, kalau dalam konsep ini sendiri, konsep eksponen, kenapa bisa 1? Ini jika menggunakan sifat 3 diperoleh A pangkat N kurangi N. Ya kan? N kurangi N, hasilnya 0. Berarti ada A pangkat 0. Semua bilangan selain 0 jika dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Oke. Kemudian sifat keenam, A kali B pangkat M. Karena dia di dalam kurung yang dipangkatkan berarti M itu milik semuanya. Berarti ada A pangkat M kali B pangkat M. Begitu juga di sifat ketujuh. Karena di dalam kurung berarti M milik pembilang dan penyebut. Ini sifat-sifat eksponen yang sudah kalian pelajari. Kemudian kita masuk ke persamaan eksponen itu sendiri. Persamaan eksponen adalah persamaan yang memuat bentuk eksponen dengan bilangan pokok. Berarti nanti ada bentuk-bentuk eksponen, tapi dia berupa persamaan. Berarti ada sama dengannya. Nah, sekarang kita cek. Persamaan eksponen. Ada beberapa persamaan. Yang pertama, ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Dengan bilangan pokok yang sama. Kemudian ada fx dan gx sebagai pangkatnya. Berarti dari sini jika ada bentuk seperti ini, dengan syarat A-nya itu bilangan pokoknya itu positif dan tidak sama dengan 1, berarti siapa? Ya dimulai dari setengah boleh, ya kan? Yang penting dia tidak 1. Setengah boleh, sepertiga boleh, pecahan boleh, bulat boleh. Yang penting dia positif. 2 boleh, 1 juta boleh. Jadi itu bebas. Yang penting dia positif dan bukan 1. Penyelesaian X-nya adalah yang memenuhi fx dan gx. Karena bilangan pokoknya kan sama dan dia berupa bilangan. Berarti cukup kalian ambil yang masih berupa persamaan atau yang masih mengandung variabel. Siapa? Fx dan gx. Karena A-nya sama berarti tinggal fx sama dengan gx. Ini konsepnya. Nah, contohnya seperti ini. Misal ada 2 pangkat x kuadrat kurangi 5x tambah 6 dikurangi 1 sama dengan 0. Bentuk ini bisa diselesaikan menggunakan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kok bisa, Bu? Padahal di sini jelas tidak ada A yang sama. Nah, justru dari sini kan yang diminta persamaan. Berarti harus ada ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kanannya 0, berarti yang sederhana kita pindahkan. Berarti ada 2 pangkat x kuadrat kurangi 5x tambah 6 sama dengan 1. Nah, 1 ini yang ada di ruas kanan kita ubah seperti di ruas kiri. Di ruas kiri ada 2 pangkat, berarti 1 diubah menjadi 2 pangkat berapa biar sama. Nah, tadi di slide sebelumnya dijelaskan, semua bilangan yang dipangkatkan 0, selain 0 itu sendiri hasilnya pasti 1. Nah, berarti dari sini bilangan pokoknya 2, ya tinggal kita gantikan 2 pangkat 0. 1 sama dengan 2 pangkat 0. Kalau di sini bilangan pokoknya 5, berarti di sini tinggal dituliskan 5 pangkat 0. Oke? Nah, baris ketiga ini sudah membentuk persamaan eksponen bentuk 1, ya kan? Bilangan pokok sama berarti cukup kita operasikan pangkatnya. Pangkatnya x kuadrat kurangi 5x tambah 6 sama dengan 0. Dari bentuk ini kita sederhanakan berarti difaktorkan. Ketemu x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Nah, berarti dari sini 2 dan 3 itu penyelesaian. Ini namanya penyelesaian. Tapi dari sini kalau disuruh menyatakan dalam himpunan penyelesaian berarti HP-nya dituliskan kurung kurawal 2,3 diurutkan dari yang paling kecil. Seperti itu. Ini persamaan eksponen bentuk 1. Kemudian persamaan eksponen bentuk 2. Ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jika kalian menemui bentuk seperti ini, bilangan pokoknya berbeda tapi eksponen atau pangkatnya sama,
Dengan syarat AB itu positif, AB tidak sama dengan 1, maka berlaku fx sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Nah, A, misal fx sama dengan 0 ya, A pangkat 0, itu hasilnya pasti sama dengan B pangkat 0, ya kan? Sama dengan 1 sama dengan 1. Ya toh? Nah, karena sama berarti dari sini kita asumsikan fx-nya sama dengan 0. Jadi misal ada 3 pangkat 2x kurangi 6 sama dengan 4 pangkat 2x kurangi 6. Bilangan pokok berbeda, tapi pangkat sama, berarti pangkatnya tinggal kita ambil disama dengankan 0, dapat hasilnya x sama dengan 3. Nah, 3 ini yang disebut penyelesaian. Bisa dipahami? Sekarang kita lanjutkan ke bentuk ketiga. Persamaan eksponen untuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, tadi bentuk pertama bentuk pertama bilangan pokok sama, bentuk kedua pangkatnya sama. Sekarang kita ke bentuk ketiga tidak ada yang sama. Oke, bilangan pokok dan pangkatnya berbeda. Nah, kalau ketemu yang kayak gini gimana? Kita cek dulu. Dengan syarat AB-nya positif, AB tidak sama dengan 1, berarti dari sini berlaku fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Sama seperti di bentuk kedua. Berarti ini kan persamaan. Nilai ini akan sama jika nilainya 1, ya kan? Dengan syarat fx-nya 0, gx-nya 0. Biar bisa menjadi 1. Nah, dari sini contohnya 3 pangkat x kurangi 3 sama dengan 2 pangkat x kuadrat kurangi 9. Dari sini berarti fx-nya disama dengankan 0, dapat x sama dengan 3, gx disama dengankan 0, ketemu x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 3. Nah, di sini kan ada dua penyelesaian, fx dan gx. Terus siapa penyelesaiannya, siapa himpunannya? Kita lihat. Dari sini, kalau ada dua bentuk atau lebih, berarti kita mencari irisan keduanya. Mana yang masuk di fx, mana yang masuk di gx. Nah, kalau yang masuk hanya 3 berarti 3 itu adalah penyelesaian. Berarti negatif 3 bukan penyelesaian dari soal ini. Oke, kita lanjut ya. Persamaan eksponen bentuk 4 dan 5. Untuk bentuk keempat, fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Nah, ini mirip bentuk pertama, hanya bilangan pokoknya kalau bentuk pertama itu suatu bilangan, makanya dinotasikan dengan A. Nah, kalau di sini bentuk keempat, bilangan pokoknya berupa persamaan, berupa fungsi yang masih mengandung variabel. Berarti kalau seperti ini, bentuknya seperti apa? Bentuknya misal ada x tambah 6, x tambah 2, atau bentuk lainnya. Nah, kalau seperti ini penyelesaiannya ada beberapa tahap. Tahap pertama, pangkatnya, ini A ya, pangkatnya sama. Pangkatnya artinya disama dengankan. Karena bilangan pokok sama, berarti pangkatnya kita sama dengankan. Gx sama dengan hx, nanti dicari hasilnya. Setelah dapat itu, nanti hasilnya, kemudian bilangan pokoknya disama dengankan 1. Ini kan bilangan pokoknya sama, berarti kita ambil salah satu. Misal bentuknya x tambah 3. Nah, x tambah 3 itu disama dengankan 1. Kemudian, kalau udah ketemu hasilnya, kita masuk ke bentuk ketiga. Langkah ketiga. Bilangan pokok disama dengankan 0. Nah, nanti kalau sudah ketemu hasilnya, kita harus masukkan ke syarat ini. Dengan syarat gx, hx positif. Berarti fx-nya atau bilangan pokok disama dengankan 0, nanti ketemu hasilnya. Misal x sama dengan 3. Nah, 3 itu nanti disubstitusikan ke gx dan hx. Kalau hasilnya positif, berarti langkah ketiga ini hasilnya masuk ke penyelesaian. Misal hasilnya positif semua, berarti 3 masuk ke penyelesaian.
Tapi ternyata salah satu negatif atau keduanya negatif ketika disubstitusikan ke GX dan HX, berarti 3 bukan penyelesaian. Seperti itu. Nah, langkah keempat, bilangan pokoknya disamadengankan negatif 1. Dengan syarat GX dan HX keduanya ganjil atau keduanya genap. Nah, kalau di sini dia tidak memenuhi syarat, sama seperti di poin ketiga, hasil dari fx-nya nanti kan ketemu x sama dengan itu nanti substitusikan ke gx dan hx. Kalau keduanya ganjil atau keduanya genap berarti masuk ke himpunan penyelesaian atau penyelesaian si x tadi. Tapi jika keduanya tidak ganjil atau keduanya genap atau salah satu saja yang ganjil atau salah satu saja yang genap berarti X yang kamu hitung di poin keempat itu bukan penyelesaian. Jadi keempat tahap ini harus kalian hitung. Nah, prosesnya cari dulu hasil pangkatnya, kemudian jika bilangan pokok diubah menjadi 1, 0, dan negatif 1. Itu untuk persamaan eksponen bentuk keempat. Agak panjang, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya di bentuk kelima. Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Sekarang bilangan pokok yang sama, sekarang pangkatnya yang sama dengan bilangan pokok yang berbeda. Bilangan pokok masih berbentuk fungsi atau mengandung variabel. Ini mirip di bentuk kedua tadi ya. Nah, kalau seperti ini penyelesaiannya, bilangan pokok karena ini salah huruf ya. Bilangan pokoknya disamadengankan, berarti ada fx sama dengan gx. Kemudian pangkatnya dibikin sama dengan 0. Dengan syarat, nah ini pangkat dibikin sama dengan 0, hx sama dengan 0. Nanti hasilnya, x sama dengannya kamu substitusikan ke bilangan pokok fx dan gx. Nah nanti kalau hasilnya tidak sama dengan 0, berarti x-nya penyelesaian, tapi kalau sama dengan 0, berarti X-nya bukan penyelesaian. Terus penyelesaiannya di mana? Hanya di sini, bilangan pokok sama. Ini Fx dan Gx. Penulisan GH-nya ini salah ya. Oke, tinggal kamu ganti sendiri di buku catatan kalian. Oke, lanjut ke bentuk terakhir, persamaan eksponen. A pangkat Fx kuadrat ditambah Q kali A pangkat Fx ditambah R sama dengan 0. Nah, bentuknya agak jelimet. Kalau seperti ini maksudnya gimana? Nah, kalau seperti ini berarti masuknya ke, kalian pernah menjumpai persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini sama. Hanya variabelnya itu yang berubah menjadi pangkat. Jadi misal ada 3 pangkat X tambah 1 ditambah 6 pangkat X tambah 1 seperti itu. Ditambah 3. Misal seperti itu. Nah, contohnya di sini 5 pangkat X tambah 1 ditambah 5 pangkat 2 kurangi X sama dengan 30. Kalau bentuknya seperti ini, berarti langkah pertama kita jabarkan dulu pangkat-pangkatnya ini. 5 pangkat X tambah 1, artinya ada 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat X, menggunakan sifat eksponen. Kemudian 5 pangkat 2 kurangi X, berarti ada 5 pangkat 2 per 5 pangkat X, sama dengan 30. Ya kan, dari bentuk ini kita jabarkan, setelah dijabarkan, ini yang berpangkat 1 tidak kita tuliskan pangkat 1, tapi kita hitung hasilnya, 5 pangkat 1 adalah 5, dikali 5 pangkat X, 30 dipindah ke ruas kiri, diperoleh negatif 30, ditambah 5 pangkat 2 itu 25 per 5 pangkat X sama dengan 0. Nah, dari sini, kan di sini masih ada bentuk pecahan atau rasional, yaitu 5 pangkat X. Nah, kita hapuskan. Caranya gimana? Kita kalikan semua suku yang di ruas kiri dan kanan dengan 5 pangkat X.
Suku pertama 5 kali 5 pangkat X kali 5 pangkat X. Karena 5 pangkat X-nya tertulis 2 kali, berarti bisa dituliskan 5 kali 5 pangkat X kuadrat. Ya kan? Pangkat berulang atau pangkat yang pangkat deret pangkat itu bisa dinotasikan menjadi eksponen. Seperti penjelasan di slide awal. Oke, suku pertama berubah menjadi seperti ini. Dikurangi 30 karena tadi semua harus dikali 5 pangkat X, berarti 30 kali 5 pangkat X. Ditambah 25 per 5 pangkat X kali 5 pangkat X. Nah, berarti boleh kita coret. Hasilnya tinggal 25. Sama dengan 0 dikali 5 pangkat X, ya 0 itu sendiri. Karena semua bilangan yang dikalikan 0 ya hasilnya 0. Nah, dari sini tinggal kita sederhanakan. Kalau tadi dikali dengan 5 pangkat X, sekarang dari bentuk ini kita lihat ada faktor yang sama tidak? Nah, ternyata ada. Siapa? 5. Semua suku di sini bisa dibagi 5. Berarti kita bagi semuanya dengan 5. 5 kali 5 pangkat X kuadrat dibagi 5, ya 5-nya hilang. Berarti tinggal 5 pangkat X dipangkatkan 2. Dikurangi 30 dibagi 5 hasilnya 6, berarti ada 6 kali 5 pangkat X. Ditambah, oke di sini harusnya 5 ya, 25 dibagi 5. Sama dengan 0. Berarti dari situ, ini harusnya 5. Berarti dari situ bentuknya kan masih kompleks. Kita kan nggak bisa langsung mencari faktornya, tidak bisa cari nilainya. Berarti dari sini kita harus ubah kita misalkan. Harus ada yang kita ubah. Siapa yang kita ubah yang kompleks? Siapa itu? 5 pangkat X. Kita misalkan dia menjadi Y. Berarti ada bentuk baru. Y pangkat 2 kurangi 6Y ditambah 5. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan. Ketemu Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 5. Nah, hasil ini apakah sudah penyelesaian? Belum. Kenapa? Karena di sini tadi kalian misalkan 5 pangkat X sama dengan Y. Berarti kita kembalikan. Y sama dengan kita ubah menjadi 5. Y sama dengan 1 kita ubah menjadi 5 pangkat X sama dengan 1. Nah, 1 itu sendiri sama artinya karena bilangan pokoknya 5, berarti 5 pangkat 0. Kita gunakan bentuk 1 dari persamaan eksponen. Bilangan pokok sama, berarti ada X sama dengan 0. Ya kan? Kemudian, Y sama dengan 5, berarti ada 5 pangkat X sama dengan yang menghasilkan 5 itu siapa? 5 pangkat 1, ya kan? Nah, berarti X-nya kita cari diperoleh X sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah ini. Himpunan penyelesaiannya yang ini, X-nya, bukan Y-nya. 0,1, bukan 1,5. Bisa dipahami ya? Untuk bentuk terakhir persamaan eksponen. Jadi dari bentuk kompleks kita jabarkan. Setelah kita jabarkan, kita sederhanakan sampai bentuk paling sederhana, dimisalkan, faktorkan. Setelah difaktorkan, dikembalikan ke bentuk semula, baru memperoleh himpunan penyelesaian. Oke. Misal, contoh-contoh lainnya, 5 pangkat X sama dengan 25. Berapa nilai X-nya? Nah, nilai X-nya bisa kita ubah menjadi 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2. Berarti hasil X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian ada 5 pangkat X sama dengan 125. Berapa hasil X-nya? Berarti ada 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 3. Berarti X-nya sama dengan 3. Dan seterusnya silakan ini dicoba untuk latihan sendiri. Nah, jadi dari sini secara umum bentuk persamaan eksponen itu ada 6.
Yang pertama, ketika bentuknya seperti ini, dan penyelesaiannya ada di slide sebelumnya. Nah, dari keenam ini, silakan yang mau bertanya bisa tanya di kolom komentar atau lewat grup WA. Selanjutnya, setelah mencoba contoh soal tadi, sekarang kalian coba latihan soalnya. Nah, nanti kita diskusikan bersama di kelas maya kita. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.